Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jurnal refleksi dwi mingguan minggu yang keempat dengan model yang ketiga, Sixteen Head atau teknik 6 topi. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim, CGP angkatan ke-7 dari Kabupaten Malang. Dengan fasilitator Dr. Anda Ibu Sri Suweni dan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi. Model refleksi Six Thinking Head itu sendiri diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita untuk melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi memiliki cara berpikir yang berbeda. Beberapa diantaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Adapun diantaranya adalah yang pertama adalah topi warna putih, fact atau informasi, berisi tentang informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pengalaman yang terjadi. Informasi tersebut harus berupa fakta dan bukan opini. Yang kedua adalah topi berwarna merah atau feelings, menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas, misalkan perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Sedang untuk yang ketiga adalah topi yang berwarna kuning, benefits atau manfaat, menuliskan hal-hal yang positif yang terkait dengan topik tersebut. Untuk warna topi yang keempat adalah caution atau waspada, berisi tentang kendala atau hambatan atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang terjadi. Untuk yang kelima adalah topi yang berwarna hijau yang berisi tentang creativity atau kreativitas, menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah topi berwarna biru tentang proses, menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya, bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin pertama yaitu poin topi yang berwarna putih berisi tentang informasi atau fact. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 6-7 Desember 2022 dengan poin yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Pada kegiatan ini saya belajar tentang konsep budaya positif di sekolah secara mandiri, menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Kemudian semua CGP mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 8-9 Desember, eksplorasi konsep. Yang saya pelajari diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Selanjutnya pada tanggal 12-13 Desember terdapat kegiatan ruang kolaborasi. Pada hari pertama kami dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang biasanya berjumlah 2 kelompok menjadi 3 kelompok. Kami berdiskusi untuk menganalisis kasus yang telah disediakan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Di hari kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan fasilitator. Pada tanggal 14 Desember 2022 dengan poin demonstrasi konstekstual. Di sini saya membuat skenario kasus mengenai murid yang melanggar peraturan sekolah. Adapun kasus yang saya buat tentang keterlambatan dan makan pada saat jam praktikum. Kemudian mendemonstrasikan penanganan kasus tersebut bersama siswa melalui tahapan segitiga restitusi. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 dan 19 Desember 2022. Poin elaborasi pemahaman.
di mana kegiatan ini merupakan wadah untuk mengelaborasi pemahaman dan memberikan penguatan materi yang telah dipelajari oleh instruktur. Kemudian dilanjut dengan koneksi antar materi dengan membuat video keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 serta melakukan refleksi pemahaman. Pada tanggal 21 Desember 2022. Adapun kegiatannya adalah post-test modul pertama, di mana kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman modul 1. Saya mengerjakan soal post-test sebanyak 30 soal. Dilanjut dengan kegiatan aksi nyata. Untuk kegiatan aksi nyata insya Allah sudah mulai dilakukan dan terus akan diperbaiki kekurangannya, serta telah dilaksanakannya diseminasi pemahaman budaya positif terhadap rekan sejawat. Kemudian dilanjut dengan topi warna merah feeling atau perasaan. Untuk perasaan saya selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini merasa tercerahkan. Ternyata posisi kontrol saya selama ini masih kurang tepat. Saya merasa bersemangat dan tertantang untuk menerapkan posisi sebagai manajer dan mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya adalah topi berwarna kuning atau benefit manfaat. Saya dapat belajar memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta memahami bagaimana memposisikan diri untuk menangani kasus yang nantinya akan ditemukan dengan penerapan segitiga restitusi. Poin yang keempat adalah caution, kendala atau hambatan. Adapun kendala yang saya hadapi adalah tentang pembagian waktu antara mempelajari modul 1.4 dengan banyaknya kegiatan pada saat akhir semester ganjil ini. Selain itu, tantangan terberat adalah mengubah mindset terhadap paradigma punishment menjadi segitiga restitusi, serta upaya dalam menumbuhkan dan membiasakan budaya positif secara konsisten. Selanjutnya adalah topi warna hijau creativity atau menjabarkan ide-ide yang muncul. Di sini ide yang muncul pada pemikiran saya diantaranya adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama siswa yang dimulai dari kelas sendiri kemudian bertahap ke seluruh kelas yang ada di sekolah. Yang kedua, merefleksikan pemahaman budaya positif di sekolah terhadap rekan sejawat dulu, kemudian berkolaborasi dengan semua warga sekolah, melakukan refleksi secara konsisten. Dan yang terakhir adalah topi berwarna biru tentang proses, berisi tentang kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau mengambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya tersebut. Adapun upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang positif, yaitu dengan kesepakatan kelas. Dalam membangun budaya positif, keterlibatan guru, murid, manajemen sekolah, dan orang tua sangat diperlukan. Budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama yang lainnya. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.